Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan melanjutkan video saya yang pertama, di mana saya berhasil atau sudah membongkar satu ayat dari Matius 5 ayat yang ke-20 dari Alkitab, yang dimana ayat itu menjelaskan bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki atau orang-orang Yahudi, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam hal ini orang Islamlah yang memenuhi syarat untuk masuk surga menurut Matius 5 ayat yang ke-20. Kali ini video kedua saya akan membahas, membedah dan membongkar Matius pasal 4, salah satu pasal dari Alkitab. Di video saya yang pertama, banyak teman-teman Nasrani yang berkata bahwa saya ini tidak paham tentang kekristenan. Saya hanya mencomot-comot ayat. Nah, silakan saudara-saudara Nasrani atau kalangan Kristen menyaksikan video saya FT saya ini. Anda bisa menilai sendiri apa saya paham tentang kekristenan atau tidak, atau saya mencomot-comot ayat. Di video saya kedua ini saya tidak mencomot-comot ayat, saya langsung mengambil satu perikop judul dari Matius pasal 4, yaitu pencobaan di padang gurun. Silakan Anda menilai sendiri nanti. Saya lanjutkan saja. Kalau kita baca Matius pasal 4 ini dari ayat 1 sampai ke ayat yang ke-11, di sini bercerita bahwa Yesus dicobai oleh iblis atau iblis mencobai Yesus. Kalau kita baca akan timbul dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa iblis mau mencobai Yesus? Yang kedua, kenapa Yesus mau dicobai iblis? Jawabannya simpel saja, saudaraku. Iblis mau mencobai Yesus karena iblis tahu Yesus bukan Tuhan. Sekali lagi, iblis mau mencobai Yesus karena iblis tahu Yesus bukan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jawaban yang kedua, kenapa Yesus mau dicobai iblis? Karena Yesus tahu dan sadar bahwa dirinya bukanlah Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Di Matius pasal 4 ini 3 kali Yesus memperjelas sejelas-jelasnya bahwa dia bukanlah Tuhan Allah. Mari kita bedah, kita bongkar bersama-sama. Bagi yang Nasrani, silakan buka Alkitabnya di Matius pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Kalau saya tidak perlu buka Alkitab karena saya terus terang banyak ayat-ayat Alkitab yang saya hafal dan saya mengerti di luar kepala. Mari kita bedah, mari kita buka saudaraku. Matius pasal 4 berbunyi begini. Maka dibawanyalah Yesus oleh roh itu ke padang gurun untuk dicobai. Roh itu adalah roh iblis. Jadi iblis mencobai Yesus kali yang pertama. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba itu atau iblis itu mencoba Yesus. Iblis itu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab apa, saudaraku? Yesus menjawab, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita garis bawahi saudaraku, firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini Yesus mempertegas bahwa beliau bukanlah Tuhan Allah. Yesus tidak berkata manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutku. Tetapi dari mulut Allah. Dia mempertegas, memperjelas bahwa dia bukanlah Allah. Ini kali pertama dia memperjelas dia bukanlah Tuhan Allah. Gagal iblis di sini. Masuk ke pencobaan yang kedua, iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkannya di bubungan baik Allah. Lalu iblis mencobai lagi Yesus untuk kali yang kedua. Dia berkata kepada Yesus, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau bahwa ia atau Allah di sini akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di atas tangannya supaya engkau tidak terantuk dengan batu. Sekali lagi Yesus menjawab, ada pula tertulis
janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu kata Yesus. Untuk kedua kalinya Yesus mempertegas bahwa dia bukanlah Tuhan Allah. Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus tidak berkata, janganlah engkau mencobai aku karena aku ini Tuhan. Yesus tidak berkata begitu, tapi janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kali kedua, pencobaan kedua, Yesus mempertegas bahwa Yesus bukanlah Tuhan Allah. Gagal di sini, pencobaan kedua, iblis masuk ke pencobaan yang tiga. Kemudian ia membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi. Lalu iblis memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan semua kemegahannya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, jika engkau sujud menyembah aku, maka seluruh kerajaan dunia ini berikut kemegahannya akan kuberikan kepadamu. Dengan keras Yesus menjawab, enyahlah kau iblis, sebab ada tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dialah saja engkau berbakti. Itu kata Yesus. Untuk ketiga kalinya Yesus mempertegas atau memperjelas bahwa dia bukanlah Tuhan Allah. Hanya kepada Allah saja kita menyembah, dan kepada dialah saja Allah kita berbakti. Jadi Yesus sudah 3 kali mempertegas di Matius pasal 4 ini bahwa dia, Yesus, bukanlah Tuhan Allah. Tegas, jelas, sejelas-jelasnya. 3 kali Yesus menjelaskan bahwa dia, Yesus, bukanlah Tuhan Allah. Dan Anda tahu kenapa iblis mencoba Yesus? Karena iblis tahu Yesus bukanlah Tuhan. Seandainya Yesus itu Tuhan, iblis tidak akan berani mencobanya. Karena iblis tahu bahwa Allah, Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, yang telah mengusirnya keluar dari surga karena kesombongannya. Jadi saya mau bilang sama saudara-saudaraku, jika iblis atau seandainya saja iblis bisa masuk surga, maka iblis akan duluan masuk surga daripada orang-orang yang menyembah atau menyebut, memanggil Yesus Tuhan, Tuhan, Tuhan. Oke? FT saya yang kedua ini, saudara-saudaraku, mungkin cukup dipahami. Untuk bagi Nasrani mungkin cukup Anda pahami apa saya ini mengerti kekristenan atau tidak. Ingat, saya mau peringatkan kepada saudara-saudaraku Nasrani, Matius 7 ayat 21, 22, 23. Jika Anda masih saja menyebut-nyebut Yesus Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus dan bernubuat bagi namanya, maka Matius 7 ayat 21, 22, 23 akan digenapi. Kalian semua ketika Yesus datang di akhir zaman, kalian akan diusir oleh Yesus. Itu menurut Matius 7 ayat 21, 22 dan 23. Karena kenapa? Hanya Kristen yang menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Hanya Kristen yang memanggil Yesus, Yesus Tuhan. Hanya Kristen yang bernubuat menggunakan nama Yesus.